Halo semuanya, di sini yang kita tahu di mana Kepulauan Riau itu merupakan satu provinsi yang banyak sekali tumbuhan mangrove-nya. Nah, salah satunya itu di Tanjung Pinang. Nah, di Tanjung Pinang ini merupakan kota pesisir di Kepulauan Riau yang dikelilingi perairan dangkal dan wilayah pasang surut. Kondisi ini membuat pesisirnya kaya akan lumpur dan air payau, lingkungan yang sangat cocok untuk pertumbuhan mangrove. Karena itulah, mangrove tumbuh cepat dan luas di berbagai kawasan pesisir Tanjung Pinang, mulai dari teluk hingga muara sungainya. Secara umum, luas mangrove di Tanjung Pinang diperkirakan mencapai ratusan hektar dan tersebar di beberapa lokasi utama. Nah, jenis mangrove yang ditemukan cukup beragam, namun yang paling dominan di Tanjung Pinang berasal dari genus Rhizopora dan Avicennia. Nah, Rhizopora ini dengan akar tunjangnya banyak tumbuh di kawasan yang berlumpur. Karena seperti yang kita tahu, kalau di daerah Tanjung Pinang banyak sekali kawasan yang berlumpur. Sementara Avicennia yang lebih sering ditemukan di bagian pesisir yang langsung menghadap ke laut. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, kondisi mangrove di Tanjung Pinang mengalami perubahan. Beberapa area sempat mengalami penurunan akibat aktivitas manusia. Namun dalam beberapa tahun terakhir mulai dilakukan atau bisa dilihat adanya upaya rehabilitas dan penanaman kembali yang perlahan memperbaiki kondisi mangrove yang udah rusak, meskipun belum sepenuhnya merata. Kita akan ngebahas terkait mangrove, yaitu Rhizopora mangle, di mana merupakan spesies sejati yang termasuk dalam kingdom Plantae. Nah, kelompok tumbuhan ini merupakan kelompok tumbuhan multiseluler yang mampu melakukan fotosintesis. Spesies ini berada dalam divisi Magnoliopsida, yaitu tumbuhan berbunga ataupun Angiospermae yang memiliki struktur reproduksi yang kompleks yang menghasilkan biji tertutup. Dalam klasifikasinya, Rhizopora mangle juga berada pada kelas Magnoliopsida, yaitu kelompok tumbuhan dikotil. Tumbuhan ini tergolong pada ordo Malpighiales yang merupakan salah satu ordo besar dalam dunia botani yang mencakup banyak spesies dengan kemampuan adaptasi tinggi di lingkungan tropis. Nah, Rhizopora juga merupakan famili Rhizoporaceae, yaitu famili tanaman pesisir dan mangrove yang memiliki ciri khas berupa akar khusus dan mampu beradaptasi fisiologis terhadap salinitas. Nah, biasanya famili ini terkenal karena anggotanya mampu hidup di habitat ekstrim yang tergenang dan minim sekali oksigen. Nah, pada tingkat genus, Rhizopora mangle ini termasuk pada genus Rhizopora yang mencakup spesies mangrove dengan akar tunjang dan mekanisme eksklusi garam yang sangat kuat. Dan pada tingkat spesies, Rhizopora mangle ini menjadi anggota yang paling dikenal luas karena dominasi dan peranannya di ekosistem mangrove. Nah, nama spesies ini menggambarkan karakter geografi dan juga ekologisnya, di mana mangle berasal dari kata mangrove yang menegaskan bahwa tanaman ini adalah penyusun utama hutan mangrove dan memiliki adaptasi yang sangat kuat dan juga kompleks dalam menghadapi kondisi lingkungan pesisir yang dinamis, asin, dan juga anaerob. Tumbuhan ini berbentuk pohon berkayu dengan tinggi sekitar 5 hingga 25 meter. Dan pada kondisi tertentu, bisa tumbuh lebih tinggi. Batangnya berdiri tegak dan bercabang dengan kulit batang berwarna coklat keabu-abuan hingga kemerahan. Pada pohon muda, kulit batangnya terasa halus, sedangkan pada pohon yang sudah tua menjadi lebih kasar. Kayunya kuat dan keras sehingga mampu menopang pohon meskipun tumbuh di tanah yang lunak dan tidak stabil. Nah, ciri yang paling mudah dikenali dari bakau merah ini adalah akar tunjang, yaitu akar yang tumbuh dari bagian bawah batang dan cabang lalu menjulur ke tanah. Akar ini berfungsi untuk menopang pohon agar tidak mudah roboh, sekaligus membantu proses pernapasan karena tanah mangrove umumnya kekurangan oksigen. Pada akar tersebut terdapat lentisel, yaitu pori-pori kecil yang membantu pertukaran gas. Dengan adanya akar tunjang, Rhizopora mangle atau bakau merah ini dapat bertahan hidup di lingkungan berlumpur dan tergenang air. Daun Rhizopora mangle termasuk daun tunggal dan tersusun berhadapan. Bentuk daunnya lonjong dengan ujung yang runcing dan tepi yang rata. Pada bagian atas daun berwarna hijau tua dan mengkilap, sedangkan pada bagian bawahnya lebih pucat dan sering terlihat bintik-bintik hitam kecil. Daunnya tebal dan memiliki lapisan pelindung yang kuat sehingga dapat mengurangi penguapan air dan membantu tumbuhan beradaptasi dengan kadar garam yang tinggi. Nah, panjang daun bakau merah ini umumnya sekitar 7 hingga 15 cm. Bakau merah juga memiliki bunga. Nah, bunga bakau merah ini berukuran kecil dan tumbuh di ketiak daun. Warnanya kuning kehijauan hingga putih kekuningan. Dan bunga ini memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunga. Nah, dia juga
punya buah. Buahnya ini berbentuk lonjong dan memiliki ciri khas vivipari, yaitu bijinya sudah berkecambah saat masih menempel pada pohon induk. Biji yang telah berkecambah ini kemudian membentuk propagul yang panjang. Nah, yang selanjutnya itu anatomi Rhizopora Mengel. Rhizopora Mengel atau disebut sebagai bako merah adalah tumbuhan mangrove yang hidup di daerah pantai dengan kadar garam tinggi, tanah berlumpur, dan sedikit oksigen. Karena kondisi lingkungannya cukup ekstrim, bako merah tidak memiliki bentuk dan struktur tubuh khusus agar bisa tetap hidup dan tumbuh dengan baik. Adapun beberapa anatominya, yang pertama itu ada akar. Akar bako merah berupa akar tunjang yang tumbuh ke samping dan ke bawah. Akar ini berfungsi untuk menopang batang agar tetap berdiri kuat di tanah berlumpur. Di dalam akar terdapat jaringan berongga yang membantu pertukaran oksigen meskipun tanahnya kekurangan udara. Yang kedua itu ada batang. Batang bakau merah cukup kuat dan keras. Lapisan luarnya tebal sehingga melindungi bagian dalam batang. Di dalam batang terdapat jaringan pengangkut yang berfungsi menyalurkan air dan zat makanan dari akar ke daun. Nah, yang ketiga itu ada daun. Daun bakau merah tebal dan permukaannya dilapisi kutikula yang kuat untuk mengurangi kehilangan air. Pada daun juga terdapat bagian khusus yang membantu mengeluarkan kelebihan garam sehingga tanaman tetap seimbang meskipun hidup di air asin. Yang keempat itu ada bunga dan buah. Bunga bakau merah berukuran kecil dan bentuknya sederhana. Buahnya memiliki keunikan karena bijinya sudah mulai tumbuh saat masih menempel di pohon induk. Biji tersebut memanjang, membentuk propagul yang siap jatuh dan tumbuh menjadi tanaman baru. Selanjutnya ada fisiologi Rhizopora Mengel. Untuk bertahan hidup, tumbuhan ini memiliki adaptasi fisiologis khusus. Yang pertama itu ada adaptasi terhadap garam atau salinitas. Rhizopora Mengel memiliki mekanisme salt exclusion, yaitu kemampuan akar menyaring garam dari air laut. Sebagian besar ion garam dicegah masuk ke jaringan tanaman. Garam yang masih masuk akan diakumulasi pada daun tua dan lalu dikeluarkan saat daun sudah gugur. Yang kedua ada penyerapan air. Walaupun hidup di lingkungan berair, tanaman ini tetap mengalami tekanan kekurangan air tawar. Oleh karena itu, bakau merah memiliki tekanan osmotik tinggi pada sel akarnya, sehingga mampu menyerap air dari lingkungan dengan kadar garam tinggi. Yang ketiga, sebagai pengaturan transpirasi. Daun Rhizopora Mengel tebal, berlilin, dan memiliki stomata yang dapat menutup untuk mengurangi penguapan air. Hal ini membantu menjaga keseimbangan air dalam tubuh tanaman. Keempat ada respirasi pada lingkungan berlumpur. Tanah mangrove miskin oksigen. Rhizopora Mengel memiliki lentisel pada akar yang berfungsi sebagai jalan masuk oksigen sehingga proses respirasi akan tetap berlangsung. Yang kelima, fotosintesis. Daunnya mengandung klorofil tinggi sehingga fotosintesis dapat berlangsung secara optimal meskipun intensitas cahaya berubah akibat pasang surut air laut. Yang terakhir ada perkecambahan vivipar. Bakau merah mengalami vivipari, yaitu biji berkecambah saat masih melekat pada induknya. Secara fisiologis, hal ini membuat propagul lebih siap tumbuh ketika jatuh ke substrat yang berlumpur. Selanjutnya itu ada reproduksi Rhizopora Mengel. Rhizopora Mengel atau disebut sebagai bakau merah berkembang biak dengan cara regeneratif. Proses reproduksinya cukup unik karena bijinya tidak langsung jatuh ke tanah, tetapi tumbuh terlebih dahulu di pohon induk. Cara ini membantu bakau merah bertahan hidup di lingkungan pantai yang berlumpur dan sering tergenang air. Proses reproduksinya, yang pertama itu ada pembentukan bunga. Rhizopora Mengel memulai reproduksi dengan membentuk bunga kecil berwarna hijau kekuningan yang tumbuh di ketiak daun. Bunga ini bersifat hermafrodit sehingga dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan dan betina yang mendukung keberhasilan reproduksi. Yang kedua itu ada proses penyerbukan. Penyerbukan terjadi secara alami dengan bantuan serangga dan angin, yaitu terjadinya pembuahan. Setelah penyerbukan berhasil, serbuk sari membentuk tabung menuju bakal biji sehingga terjadi pembuahan. Proses ini menghasilkan embrio sebagai calon individu baru. Keempat itu ada vivipari atau perkecambahan di pohon induk. Rhizopora Mengel tidak mengalami masa dormansi, tetapi langsung berkecambah saat masih menempel pada pohon induk. Embrio berkembang membantu propagul yang memanjang. Kelima, ada pelepasan dan penyebaran propagul. Propagul yang telah matang akan terlepas dari pohon induk dan jatuh ke substrat atau ke perairan sekitar. Nah, kemudian ada pun kandungan-kandungan pada Rhizopora Mengel, mana yaitu ada tanin dan juga saponin, di mana ini merupakan senyawa yang paling dominan dalam bakau merah.
Nah, zat ini tuh berperan sebagai antibakteri, anti jamur, dan antioksidan yang sangat kuat. Selain itu dapat melindungi tanaman dari serangan mikroba, dan juga tanin ini dimanfaatkan dalam penyembuhan kulit, pembersihan luka, dan berbagai ramuan obat tradisional karena sifat antiseptiknya. Selain itu ada alkaloid dalam bako merah yang dikenal memiliki aktivitas antimikroba yang dapat memberikan efek analgesik ataupun pereda nyeri. Nah, senyawa ini berperan dalam membantu tanaman bertahan dari patogen sekaligus memiliki potensi pemanfaatan dalam ramuan herbal untuk meredakan keluhan nyeri ringan. Nah, selain itu ada juga steroid dan terpenoid di mana bersifat antiinflamasi dan juga antioksidan. Nah, keduanya ini membantu mengurangi peradangan dan melindungi jaringan dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga mendukung pemanfaatannya dalam berbagai produk herbal dan penyembuhan. Tidak hanya itu, ada juga fenol dan juga polifenol, di mana keduanya merupakan antioksidan alami yang memperkuat fungsi perlindungan tanaman tersebut. Nah, senyawa ini juga memiliki kemampuan antimikroba terutama pada bagian kulit, batang, dan juga akarnya, sehingga bagian tersebut sering menjadi bahan utama dalam ekstraksi herbal. Selain itu, ada juga mineral pada bako merah yang mengandung kalsium, magnesium, kalium, fosfor, dan juga natrium. Nah, mineral ini berperan dalam menjaga proses metabolisme tanaman tersebut, penguatan jaringan, serta membantu adaptasi tanaman terhadap lingkungan yang asin. Nah, yang terakhir, ada pun serat alaminya, di mana serat alami ini banyak ditemukan pada daun dan juga buah bakau merah. Nah, serat ini berfungsi untuk memperkuat struktur jaringan tanaman dan memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam berbagai produk bahan alami. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat Rhizopora Mengel L, di mana manfaat ini terdiri dari manfaat ekologis untuk lingkungan, manfaat ekonomi, serta manfaat kesehatan dan tradisional. Yang pertama kita bahas tentang manfaat ekologis atau bagi lingkungan, yaitu yang mencegah erosi dan abrasi, di mana sistem perakaran tunjang yang kuat bertindak sebagai jaring raksasa yang menangkap dan menahan sedimen secara efektif dengan menstabilkan lumpur dan menjaga garis pantai dari pengikisan ombak atau abrasi. Kemudian yang kedua, pelindung bencana alam, di mana kerapatan batang dengan akar bakau merendam energi kinetik gelombang yang berfungsi sebagai penahan alami terhadap gelombang pasang dan tsunami. Yang ketiga yaitu mencegah intrusi air laut, di mana bakau membantu menjaga struktur tanah berlumpur dengan meminimalkan perembesan air asin ke dalam lapisan air tanah tawar. Yang selanjutnya ada manfaat penyerapan karbon atau karbon biru, di mana ekosistem ini memiliki efisiensi tinggi dalam menyerap CO2 fotosintesis dan menyimpannya dalam jumlah besar di biomasa serta sedimen berlumpur di bawahnya atau mitigasi perubahan iklim. Kemudian selanjutnya ada penyaringan alami, di mana manfaat perakaran bakau menjebak polutan sedimen tersuspensi dan nutrisi berlebihan dari daratan. Dan yang terakhir ada habitat dan area asuhan atau nursery ground, di mana area akar yang merendam menyediakan tempat berlindung, memijah, dan mencari makan yang aman bagi beragam biota laut seperti ikan, udang, kepiting sebelum bermigrasi ke laut lepas. Kemudian ada manfaat ekonomis, di mana manfaat ini berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan penghidupan masyarakat pesisir. Yang pertama ada sumber daya kayu, di mana kayu bakau kuat, tahan lama, dan tahan air yang digunakan sebagai bahan bakar arang, bahan bangunan atau tiang pancang. Kemudian ada manfaat sumber pangan olahan, di mana bagian pohon terutamanya buahnya propagol dapat diolah menjadi produk pangan seperti tepung, kopi, sirup, atau odol setelah melalui proses penghilangan tanin. Kemudian ada industri perikanan, di mana sebagai area asuhan mangrove mendukung hasil tangkapan nelayan di daerah perairan sekitarnya. Kemudian ada manfaat ekowisata dan pendidikan, di mana keunikan ekosistemnya ini dapat dikembangkan sebagai objek wisata alam dan sarana penelitian yang meningkatkan pendapatan lokal. Kemudian ada bahan baku industri, di mana kulit batang mengandung tanin tinggi yang digunakan sebagai pewarna alami, pengawet jaringan, dan bahan penyama kulit. Kemudian yang terakhir ada manfaat kesehatan dan tradisional, digunakan sebagai obat tradisional dan bioaktif. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.